Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam pembelajaran kita selanjutnya. Di sini yang akan Ibu bahas setelah kita mempelajari senyawa turunan alkana. Ini akan kita bahas masalah benzena dan turunannya. Dan ini pun juga sebenarnya masih Ibu sedikit membahas masalah kegunaan-kegunaan dari senyawa turunan alkana. Kemudian benzena pun juga masih dibahas secara garis besarnya saja. Ya, jadi memang ini singkat karena ini seharusnya slide yang sebelumnya. Jadi nanti slide yang selanjutnya yang membahas masalah benzena akan Ibu lanjutkan. Jadi minggu ini insya Allah ada dua video pembelajaran yang akan Ibu berikan, ya, dua materi, ya, yaitu yang benzena dan turunannya bagian pertama. Ini adalah yang harusnya materi minggu lalu, dan nanti adalah kelanjutan dari benzena dan turunannya ini. Ya, oke. Untuk yang pertama, mungkin yang kita lihat adalah di sini kegunaan, ya, kegunaan dari beberapa senyawa turunan alkana yang sering kita gunakan khususnya di sini, ya, yaitu kalau untuk dari golongan alkohol kita sering menggunakan metanol untuk untuk pembakar, ya, yang sering kita gunakan adalah untuk di pembakar spiritus. Jadi pengganti bahan bakar dari spiritus itu kita gunakan dengan metanol, ya, dan metanol ini juga bisa digunakan sebagai pelarut. Kemudian etanol yang biasa sudah ada di minuman-minuman keras, ya, itu untuk etanol di parfum atau di apapun juga biasanya menggunakan bahan spray, itu pasti dia menambahkan sedikit etanol. Kemudian glikol, nah ini yang ada pada cairan anti beku untuk radiator mobil, khususnya di daerah di daerah kutub, ya, yang dingin sekali. Jadi untuk menghindari pembekuan pada air radiator mobil di sana. Kemudian ada gliserol, ini yang bersifat higroskopis, jadi bisa menarik air istilahnya, ya. Kemudian dia juga sebagai pemanis rendah kalori, pelembab kosmetik dan sebagainya. Nah, untuk yang dari senyawa ether itu yang banyak digunakan atau yang sering kita gunakan atau yang terkenal di sini adalah sebagai obat bius dan juga sebagai penambah bilangan oktan, ya, yang kita pakai sebagai pengganti tel. Nah, di sini yang kita gunakan adalah MTBE, metil tersier butil ether. Nah, untuk di alkanal sendiri yang favorit sekali digunakan itu adalah formalin, ya. Jadi formalin itu masuk dalam golongan alkanal. Kemudian untuk di alkanon ini biasanya mungkin yang wanita yang sering menggunakan karena sering membeli aseton misalnya, ya, untuk pembersih zat warna kuku. Sedangkan untuk asam alkanoat, ya, sudah sering kalian makan. Kalau kalian makan bakso, ingin asam dan sebagainya, kalian menggunakan asam cuka atau yang sebagai asam asetat atau asam etanoat, ya. Nah, dan juga ternyata selulosa asetat, ya, itu bisa kita gunakan untuk membuat film. Sementara untuk ester, dari senyawa ester biasanya akan lebih banyak digunakan untuk pengharum makanan. Jadi rasa-rasa, ya, esen. Nah, itu esen makanan atau minuman, nah itu adalah merupakan ester-ester suku rendah, ya. Artinya yang dia tidak lebih dari 10 lah, ya. Nah, itu untuk ester-ester makanannya. Sementara untuk suku tinggi, ya, yang di atas 20 biasanya itu adalah yang kita kenal dengan wax atau lilin malam untuk untuk membatik. Nah, kemudian juga ada lemak dan minyak, ya, yang digunakan untuk membuat margarin, dan ada juga untuk membuat sabun. Jadi pada sabun itu kita menggunakan asam lemak, ya. Nah, itu diambilnya adalah dari suku tinggi ester atau alkyl alkanoat yang suku tinggi. Oke, sementara untuk haloalkana, nah haloalkana ini zat anestesi, ya, bisa juga, kemudian antiseptik, ya, antiseptik itu kemudian untuk pelarut, bahan pemadam. Nah, ini dan yang populer, ya, yang populer mungkin untuk haloalkana itu ada di
Ini pendingin ya, pendingin AC dan kulkas, kemudian juga teflon. Kalau nanti kita bicara untuk polimer ya. Oke, itu mungkin sedikit untuk bahasan kegunaan secara ringkasnya, penggunaan yang ada pada senyawa turunan alkana. Oke, sekarang kita lanjut kepada masalah selanjutnya yaitu benzena dan turunannya. Di sini yang akan kita bahas adalah struktur benzenanya, kemudian tata nama senyawa benzena dan turunannya, terutama untuk turunannya ya. Karena kalau namanya benzena dia tidak ada tata nama lain ya, memang namanya hanya benzena karena dia bukan seperti alkana, alkena ataupun alkuna yang punya suku 1 sampai sekian. Ya. Kemudian reaksi-reaksi apa yang bisa terjadi pada benzena dan akhirnya sifat fisik, sifat kimia, kegunaan serta dampak dan dari benzena dan turunannya. Nah, di sini yang pertama adalah masalah benzena. Benzena ini merupakan senyawa aromatik sederhana. Dan di dalam senyawa benzena, karena dia memiliki rumus kimianya adalah C6H6, ya, maka ternyata di sini struktur yang dia dapatkan itu adalah terdapat ikatan tunggal dan ikatan rangkap bergantian dalam struktur lingkar. Ya, karena dia merupakan struktur siklik, jadi harus dalam lingkar karena ada 6 berarti kita punya segi 6 bentuknya. Nah, di sini terdapat ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang bergantian dalam struktur lingkarnya. Karena rumusan ini walaupun hanya terdiri dari C dan H, tidak ada yang sesuai baik dari alkana, alkena ya, dari alkana maupun alkena ataupun alkuna. Nah, ini tidak ada yang memenuhi rumusan ini. Maka dia tidak termasuk dalam senyawa hidrokarbon sebetulnya ya. Tapi dia senyawa karbon sendiri. Nah, kemudian berdasarkan yang ada struktur Kekul, ternyata di sini yang Kekul yang mengatakan bahwa di sini ya tadi ya bahwa ikatan rangkapnya itu bergantian dengan ikatan tunggalnya. Nah, kemudian karena ini yang berikatan adalah elektron dan elektron mudah bergerak, maka ini pun juga ya dia mudah berputar. Jadi terkadang ini bisa atau bisa berubah ke sini. Ikatan rangkap ini juga bisa pindah ke sini. Ini pun juga demikian. Inilah yang dinamakan dia mengalami resonansi atau dilokalisasi elektron. Nah, maka dia punya dua bentuk seperti ini. Oleh karena itu, struktur yang sering kita gunakan untuk menggambarkan benzen adalah ini. Ya, artinya mungkin seperti ini tidak masalah ya. Nah, lingkaran elektron di sini artinya lingkaran yang ada di sini itu berarti artinya elektron itu mengalami resonansi. Jadi kita tidak dapat memastikan tepat di mana ikatan rangkap dan ikatan tunggalnya itu terjadi. Apakah strukturnya seperti ini ataukah seperti ini yang aslinya atau yang sedang ada? Kita tidak bisa memastikannya karena di sini elektronnya selalu bergerak. Maka untuk amannya mungkin oleh Kekul digambarkannya adalah dengan bentuk seperti ini. Ya. Nah, sifat benzena walaupun dia punya ikatan rangkap 2, berarti kalau kita bicara tadi hidrokarbon, dia akan masuk ke dalam yang golongan alkena ya. Tapi ternyata dia punya sifat berbeda dengan alkena. Di mana benzena itu lebih stabil. Ya, jadi tidak mudah, artinya ikatan rangkap yang ada ini tidak mudah untuk putus. Tidak seperti alkena. Alkena mudah untuk memutuskan ikatan rangkapnya menjadi ikatan tunggal. Makanya di alkena mudah sekali mengalami reaksi ABC. Ya, pemutusan ikatan rangkap. Tapi untuk di benzen dia tidak demikian. Nah, karena posisi dia bersifat lebih stabil dibandingkan dengan alkena. Kemudian tidak dapat melunturkan air brom. Nah, ini adalah ciri untuk mengetahui ikatan rangkap. Ya, untuk ikatan rangkap yang terjadi pada alkena. Kalau dia merupakan ikatan rangkap dan dia merupakan alkena, maka kita bisa uji zat tersebut dengan menggunakan air brom. Air brom kalau dia berubah dari warna coklat menjadi tidak berwarna, nah berarti senyawa yang kita miliki itu adalah merupakan alkena. Tapi kalau tidak, berarti dia bukan masuk ke dalam golongan alkena. Nah ini tadi ya, sukar mengalami reaksi adisi karena tadi dia punya
punya apa sifat yang lebih stabil, elektronnya kemana-mana, bergerak, berputar.